Izin Bapak Ibu, saya akan memulai acara kita pada siang hari ini. Dimohon untuk para peserta menyalakan kameranya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat melaksanakan kegiatan PKB dengan judul Pembinaan Anggota sesuai SK Dirjen PUPR nomor 8 tahun 2024. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Haji Reza Sahian selaku Ketua Umum DPN Ataksi. Yang kami hormati Bapak Andri Putra Sahian selaku narasumber kita pada kegiatan siang ini, serta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan laporan Ketua Panitia, dilanjutkan sambutan Ketua Umum sekaligus membuka acara, dilanjutkan pemaparan materi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutupan. Izin Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa sudah selesai. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia. Kepada Bapak Susilo, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga dengan nikmatnya kita dapat menghadiri acara PKB ini. Di samping itu juga kita ucapkan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kepada kita. Yang saya hormati Bapak Haji Reza Sahian, Ketua Umum Ataksi. Yang saya hormati Bapak Andre Putra Sahian selaku narasumber. Yang saya hormati peserta anggota pemegang SKK Ataksi seluruh Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dan meluangkan waktu dalam acara pada hari ini walaupun melalui Zoom meeting. Pada hari ini, dalam rangka kegiatan PKB, kami selaku panitia penyelenggara acara pada hari ini yang akan mengusung tema yaitu pembinaan anggota sesuai SK Dirjen PUPR nomor 8 tahun 2022 yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta dan anggota pemegang SKK Taksi yang dibawakan oleh Nona. Dan kami sampaikan juga bahwa yang ada dalam acara PKB ini sekitar kurang lebih dari 23 peserta. Demikian dari kami, selaku sekali lagi terima kasih dan saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Edo atas laporannya.
Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum DPN Ataksi sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Haji Reza Sahian dipersilahkan. Baik, kedengaran suaranya? Jelas, Pak. Oke. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, Bapak Andri Putra Sahyang, yang saya hormati para asesor dan pemegang SKK, yang saya hormati teman-teman panitia yang sudah dapat menyelenggarakan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adapun acara ini kita selenggarakan adalah kewajiban kita untuk mengadakan dan membina anggota Ataksi. FGD ini bertujuan untuk membantu teman-teman yang mempunyai SKK, ya, agar dapat nilai untuk memperpanjang nanti tidak menambah, jadi dapat memperpanjang SKK-nya. Tentunya DPN Ataksi sangat mengharapkan nanti teman-teman terus mengikuti kegiatan ini. Jangan nanti di tengah jalan belum selesai sudah mundur dari acara ini. Saya hanya mengingatkan karena ini penting sekali buat kalian yang mempunyai SKK untuk menambah nilai. Ya, itu aja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Reza atas sambutannya. Izin Bapak Ibu, sebelum memasuki acara selanjutnya dimohon untuk absen. Absennya sudah kita sediakan di kolom chat. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Untuk itu saya akan mengundang Bapak moderator kita untuk melanjutkan acara selanjutnya. Kepada Bapak Rifan kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Ambar sebagai moderator. Izin Bapak narasumber, Bapak moderator dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Putra sebagai Wakil Direktur SP Santa Cita. Hari ini kita akan melakukan FGD ya, pembinaan anggota sesuai SK Dirjen PUPR tahun 2022. Oke, saya share dulu ya. Sesuai judulnya pembinaan anggota sesuai SK Dirjen PUPR nomor 8 tahun 2022. Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa perpanjangan sertifikat kompetensi kerja tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli harus memenuhi kecukupan persyaratan nilai kredit pada kompetensi berkelanjutan. Artinya 3 ini berarti pemenuhan sertifikat itu salah satu persyaratan dan perpanjangan sertifikat. Kemudian Prokonferensi Berkelanjutan PKB adalah upaya memelihara dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli secara berkesinambungan
sesuai dengan amanah peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas PP nomor 22 tahun 2020. Nah, kemudian Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 PKB sebagai persyaratan perpanjangan SKK dalam rangka pemenuhan standar sertifikat standar jasa konstruksi dalam mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Kemudian PP nomor 14 tahun 2021 pasal 29C tentang pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi pasal 29C mewajibkan tenaga ahli konstruksi untuk mengumpulkan dan membuktikan PKB sebagai syarat sah bagi perpanjangan atau peningkatan sertifikat kompetensi. Secara khusus mengatur kewajiban bagi tenaga ahli konstruksi itu sendiri. Lalu metode kegiatannya yang disediakan oleh PKB ini adalah pasal 7. Metode kegiatan PKB pasal 3 dilaksanakan secara tatap muka atau dalam jaringan atau yang kita sebut online. Kemudian PKB ini diselenggarakan di nasional ataupun internasional. Tata cara sertifikat kompetensi untuk perpanjangannya adalah permohonan pelayanan sertifikasi kompetensi ahli merupakan permohonan baru dan permohonan perpanjangan. Permohonan baru sebagai angka 1 meliputi permohonan kualifikasi dan subkualifikasi yang belum dimiliki. Untuk perpanjangan, minimal sudah memiliki akun dan terdaftar pada aplikasi PPKB online, sudah melakukan kegiatan PPKB dan mengunggah bukti keikutsertaan kegiatan PKB pada aplikasi PKB online. Dengan ketentuan memenuhi 200 SKPK ahli utama untuk jenjang 9. Untuk jenjang media atau jenjang 8, 150 SKPK. Dan untuk ahli muda jenjang 7, 100 SKPK. Apabila belum terpenuhi, dapat digantikan dengan paling banyak 5 eksekutif sumari dalam 1 kali atau lebih penugasan kerja. PP nomor 14 tahun 2001 verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit pada profesional keberlanjutan dihitung berdasarkan nilai kredit yang didapat oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli. Nilai kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didapat dari total perolehan satuan kredit pengembangan keprofesian. Tenaga kerja kualifikasi ahli jenjang utama atau yang disetarakan jenjang 9 harus memenuhi 200 satuan kredit pengembangan keprofesian. Tenaga kerja kualifikasi jenjang media atau yang disetarakan dengan jenjang 8 harus memenuhi nilai kredit paling sedikit 150 satuan kredit pengembangan keprofesian. Tenaga kerja kualifikasi ahli jenjang muda atau yang disetarakan jenjang 7 harus memenuhi nilai kredit paling sedikit 100 satuan kredit pengembangan keprofesian. Dampaknya bagi tenaga ahli adalah harus merencanakan untuk mengikuti kegiatan FGD, seminar, diskusi ilmiah maupun pelatihan lainnya. Kemudian mengumpulkan bukti kegiatan tersebut secara tertib dan melakukan updating data melalui website PKB di website LPJK. Hal ini wajib mendapatkan nilai SKPK untuk syarat perpanjangan SKK. Kesimpulannya adalah berdasarkan SK Dirjen nomor 8 tahun 2022 diharuskan dilakukan program PKB dengan seminar, FGD maupun pelatihan lainnya. Melalui program PKB ini diharapkan dapat mempermudah persyaratan perpanjangan SKK dan juga memperbaharui kemampuan bidang teknik sipil yang dipunyai oleh pemilik SKK. Oke, demikian pemaparan saya mengenai PP SK Dirjen ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Andri Putra Sahian, yang memang PKB ini juga sangat penting bagi tenaga ahli, bukan bagi tenaga ahli saja, juga bagi asosiasi yang mewadahi tenaga ahli tersebut. Jadi si pemegang SKK juga mendapat manfaat,
asosiasi yang mewadahi juga mendapat manfaat jika dia ingin memperpanjang reakreditasi nanti. Jadi dua-dua asesi maupun asosiasi juga memperoleh manfaatnya. Ya, terima kasih. Sekarang kami buka waktu untuk waktu sesi tanya jawab. Bagi ada peserta yang ingin kurang jelas atau ingin bertanya, kami persilahkan menyebutkan nama. Yang hadir ini juga banyak kan para pemegang SKK, Bapak Ibu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau mungkin ingin memperpanjang itu harus eh, mem- harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Seperti yang disebutkan tadi, kalau untuk jenjang muda 100 EKPK, SKPK, Madya 150 dan utama 200 SKPK. Nah, Bapak Ibu, bagi yang ingin mengetahui berapa jumlah poin SKPK yang Bapak miliki, bisa langsung melihat berapa poin yang Bapak miliki sekarang. Agar nanti begitu Bapak Ibu ingin memperpanjang, sudah memenuhi. Ya, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, Pak Moderator, memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada narasumber, Silakan, Bapak. Pak John. Baik, Pak Putra, ini memang sangat baik sekali untuk mempunyai SKK untuk penilaian. Ada yang saya bertanyakan, Pak Putra, yang saya masih belum paham sekali. Kalau kita mempunyai SKK level 7 maupun 8, itu kan kita harus mengikuti seminar dan segala macam. Itu cara penilaiannya bagaimana Pak Putra? Dalam setahun itu berapa kali kita melakukan kegiatan-kegiatan seminar semacam apa-apa gitu. Nah itu nanti batas nilai kita itu sampai berapa supaya nanti kita untuk perpanjangan SKK tidak jadi masalah. Selesainya itu Pak Putra. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak John. Jadi gimana cara mengetahuinya Pak John? Berapa nilai SKPK yang sudah dimiliki oleh si pemegang sertifikat? Oke. Silakan kepada Pak Andri. Ya, saya jawab ya. Untuk cara penilaian sendiri, penilaiannya adalah dari LPJK itu sendiri. Di websitenya, ini sebentar saya screen ya. Ya Pak Putra. Ya, ini saya screen. Di sini ada websitenya. Di sini ada websitenya LPJK maupun SKPK. Di sini ada cek SKPK ataupun ada login. Kalau kita klik itu paspor dari ini, kalau kita klik itu tidak salah portal PKBU di masing-masing pemegang KK. Kebetulan saya belum punya yang dicobakan gitu. Di sini juga bisa kita bisa cek SKPK tinggal memasukkan nomornya saja di website LPJK. Atas Pak. Coba di zoom Pak Putra, kurang jelas, nggak kelihatan. Ya. Ini linknya sudah saya cek ya. Ini sudah saya ya. Jadi coba untuk pemegang SKK bisa kita sharing aja untuk yang pemegang SKK masuk linknya berapa. Izin bertanya, Pak Moderator. Untuk kegiatan FGD sekarang ini,
Saya dapat poin berapa ya yang sekarang Nah, ini? itu dia untuk dapat penilaian poinnya itu berdasarkan penilaian dari LPJK masalahnya. Nah, tinggal kita masukkan aja ini dengan uniknya. Jawabannya Ya. Jadi ya yang menentukan nanti LPJK iya. Andri ya. Berapa Ya, jumlah betul. poin yang Jadi kan didapatkan? bukan dari itunya, dari IO-nya. Ada pengelompokan nggak? Misalnya kalau untuk kegiatan seminar poinnya berapa, untuk kegiatan ini berapa? Nah, itu Ada nggak? ada, apa namanya, LPJK mungkin bisa ditanyakan ke LPJK-nya. Mungkin ada yang mau coba ini masuk adik untuk mengecek SKPK untuk bekerja KPK jam 8. Coba cek nick saya, Pak. Coba. 32. Ayo kita stop ya. Ya, coba di start. Ya, Pak Yopi mau mencoba berapa nilai yang dia punya? 3201 04 310 78 0000 4. Ya. Sebentar saya cari. Ya, di sini nampak ya. Ya, seperti ini tampilannya untuk penilaian mendapatkan SKPK yang ditetapkan oleh LPJK itu sendiri dan diperolehnya. Bisa coba untuk yang lain selain Pak Yogi, ada yang mau mencoba? Di sini untuk Pak Yogi 567 ya, masih belum memenuhi. Bisa lihat di layar ya. Ada yang mau mencoba lagi? Oke, jadi cukup jelas ya Pak Yopi. Untuk SKA Muda Jalan, poin yang sudah dicapai sudah sampai 40 poin, berarti tinggal 60 poin lagi. Makasih, Pak. Tapi yang untuk kegiatan hari ini berapa ya poinnya? Ketahuan nggak ya? Itu mesti LPJK yang menentukan. Oke. Gimana? Halo ya. Ini cukup jelas ya Pak Yopi ya. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, Mbak Tita. Bapak izin bertanya, Pak. Saya ingin bertanya, saya kan dari jenjang 8. Nah, saya mau nambah ke jenjang saya jenjang 7, saya mau nambah ke jenjang 8. Itu kita diwajibkan untuk mengikuti PKB enggak ya, Pak? Enggak.
Ini menambah kan ya? Menambah SKK kan? Kalau menambah SKK, PKB ini bakal diterapkan setelah kita mendapatkan sertifikat. Halo, bisa ada yang lain mau bertanya? Saya mau nanya, Ya. Iya. Pak, ini kan menyangkut kepada pemegang SKK ketika SKK saat mau diperpanjang kan syaratnya harus mengikuti untuk menambah poin FGD ya Pak. Nah, terus ini pertanyaan pertama, apabila pemegang SKK ini hanya katakan dia hanya mengikuti kegiatan FGD ini tidak mengikuti secara rutin atau kegiatan lain, terus saatnya dia mau memperpanjang nih Pak. Kalau dia tidak memenuhi syarat PON itu, padahal waktunya sudah harus dia perpanjang nih Pak. Itu bagaimana ya Pak? Apakah tetap bisa diperpanjang atau tidak? Karena kan syarat poinnya pemegang sampai saat itu pemegang SKK kita nggak tahu nih Pak. Berapa sih poin untuk saat memperpanjang itu SKK itu Pak? Itu aja Pak pertanyaan saya Pak. Nah ya, saya langsung jawab aja. Jadi untuk tadi kan sudah dijelaskan ya, PKB ini adalah merupakan program untuk memperpanjang SKK juga. Jadi kan kita disuruh melakukan mengikuti kegiatan seminar dan segala macam. Nah di sini kan ada contoh nih, di IOF ini G40 nih. Nah ini angka ini yang ini ataupun dari atas yang sebagai asosiasinya, tapi 40 ini adalah berdasarkan dari penilaian dari LPJK itu sendiri. Nah kalau dia tidak memenuhi syarat dengan PON itu apakah bisa nggak Pak? Untuk di sistemnya sendiri bakal mendeteksi mana yang memenuhi dan tidak memenuhi. Nah karena dia misalkan dia tidak mengikuti karena dia kesibukan sehingga kegiatan FG ini kan dia tidak ikut nih Pak. Ternyata ke poinnya dia mungkin ngikut, cuman poinnya tidak sampai dengan yang diminta oleh PU. Nah, tiba saatnya ada beberapa SKK yang mau diperpanjang Pak. Nah, poinnya tidak bisa, apakah dan dia sangat butuh sekali. Itu contohnya SKK gedung misalkan gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Tadi kan ada persyaratan ya. Apabila belum terpenuhi dapat digantikan paling banyak 5 eksekutif semari dalam 1 kali atau lebih penugasan kerja. Nah itu mungkin eksekutif semarinya itu mungkin bisa ditanyakan ke pihak LPJK-nya itu berbentuk seperti apa gitu. Oh itu solusinya ya Pak ya begitu ya. Tapi kalau lebih baik ya mengikuti seminar itu yang lebih gampang gitu caranya. Pak mungkin ada nggak dari LSP-nya misalkan pemberitahuan kepada pemilik SKK untuk seperti untuk memperpanjang itu, maksudnya surat edaran atau semacam WA untuk memberitahu bahwa poin ini harus misalkan setiap SKK itu harus memiliki poin sekian dengan syarat mengikuti satu kata gitu Pak. Bagaimana Pak? Perbedaan sih sebenarnya ini bukan ranah kami ya, jadi LSP, karena ini sudah ranahnya dari pemilik SKK-nya sendiri gitu. Jadi seperti contoh nih Pak Yofi ini yang tadi jalannya masih 40, nah itu dia harus berusaha lagi sampai 60 kali. Kita lihat tadi saya jelaskan kan jenjang 7 itu 100 poin ya. Nah ini kan baru 40 nih, berarti dia 60 lagi harus mencari yang kira seperti seminar, ataupun pelatihan atau kalau mau ya seperti sekali yang tadi dijelaskan. Oke Pak, baik Pak, makasih Pak. Ya Pak. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya Pak. Ya silakan Pak.
Silakan dengan Bapak siapa, Pak? Halo, Bapak. Halo. Pak, di mute nggak tuh? Nggak kedengeran, Pak. Iya, kedengeran Pak. Iya. Dengan Bapak siapa, Pak? Nggak kedengeran. Halo? Dengar Iya. nggak? Kedengaran Oh, nggak? Pak Saprudin. Saprudin, Silakan Pak Saprudin. dengar nggak? Kedengeran, Pak. Ya, gini, Pak, saya ada masalah nih. Ya. Saya kan punya SKK 2 yang sama itu gedung jenjang 7 sama 9. Ya kan? Nah, terus poin saya itu masuk kemana itu? Kan kalau misal poin saya tidak capai, berarti kan saya punya jenis SKK 2 yang sama. Kalau untuk dua yang sama Pak, itu mesti dicek lagi seperti ini Pak, cekin di website ini Pak. Iya. Ya, apa maksudnya gini? Apa satu itu saya harus ilangin gitu? Kayaknya sih belum ada peraturan untuk menghilangkan ataupun apapun Pak ya. Mungkin Bapak bisa cek aja Pak di website yang saya tunjukkan ini gitu. Oke, Pak. Makasih Pak. Halo, ada yang mau bertanya lagi? Ya, ada yang mau bertanya lagi? Ya mungkin maksudnya Pak Saprudin bisa nggak mewakili kalau dia punya 2 SKK, satu muda dan satu utama, apakah yang SKPK yang utama itu bisa mewakili untuk pemenuhan SKPK yang jenjang muda? Apa harus dua-duanya? Yang 100 SKPK harus terpenuhi dan 200 SKPK juga harus terpenuhi. Itu Pak Saprudinnya. Ya itu sih tergantung Pak Saprudin ya, keperluannya untuk yang muda itu untuk apa dan yang pastinya lagi untuk apa gitu. Halo. Halo, ya. Dan kalau untuk 2 SKK, satu SKK jalan, yang satu SKK SDA, itu ada ini enggak Pak Andri? Kalau SDA itu berarti harus dia mengikuti kayak FGD tentang SDA atau dia mengikuti seminar ya, atau bebas? Harus. Jadi misalkan contoh nih seperti yang Pak Yopi nih, Kepala Pengelolaan Lingkungan Bangunan Gedung, berarti dia SKK-nya adalah mengenai gedung ya. Nah, berarti dia harus mengikuti seminar tentang gedung. Sekarang udah. Kalau nggak salah poin berlaku untuk semua SKK itu. Ya, sesuai konteksnya. Ya, sesuai dengan spesifikasi yang dipunyai oleh pemegang SKK tersebut. Kalau FGD kita kali ini tentang PKB itu masuknya ke SKK mana Pak Andri? Kalau untuk umum ini setahu saya ya, tapi mungkin nanti dicek lagi. Ini kayaknya untuk semua. Kita kan ini PKB-nya tentang apa? Tentang PKB. Ini kan sebenarnya tentang PKB ya. Binaan itu bisa masuknya untuk SKK yang sebidang apa ya? Masuknya kalau umum ini biasanya untuk semua aplikasi. Mungkin EO-nya penyelenggara bisa ini diinfokan ini untuk penyelenggaraannya untuk seminar aplikasi apa mungkin. Tapi setahu saya ini untuk kali ini FGD kali ini kita untuk semua. Oke. Aku nanya dulu deh. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Lagi di SKK gue. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terakhir.
Ya, jangan lupa untuk pemerintah pemegang SKK untuk mengikuti seminar FGD maupun pelatihan sesuai dengan kualifikasi pada jabatan kerja yang Bapak miliki. Misalkan jalan, berarti Bapak harus mengikuti seminar jalan. Kalau Bapak Ibu memiliki SKK gedung, berarti harus mengikuti seminar FGD maupun pelatihan mengenai gedung. Begitu pula dengan air, Atau kita Bapak mau nyalain lagi videonya? Iya. Baik, Bapak Ibu. Masih ada yang ingin bertanya? Ini kan ya ini di tampilan ini saya mau klien ya. Klien ini kita ini untuk pemegang SKK yang bisa. Kalau ada yang Bapak Ibu mau coba silakan, nanti kita sharing aja di sini. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang tampilan ini yang saya tampilkan ini adalah untuk pemegang SKK. Jadi untuk misalkan mengecek ataupun mau mengisi sendiri booklog untuk seminarnya FGD-nya bisa melalui website yang ini. Ya ini saya mau memberikan Baik, Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Masih ada yang ingin bertanya? Oke. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, sesi tanya jawab ini saya akhiri. Belum saya akhiri, kita akhiri diskusi kita ini. Saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk peserta hari ini juga lumayan banyak, 29 anggota. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Akhir kata, saya mewakili apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ambar. Sampai kalau saya ngomong bisa ribut pada saat itu. Ya baik, terima kasih Bapak Moderator dan Bapak narasumber atas materi yang sudah dituangkan kepada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua ke depan. Saksinya kok. Selanjutnya yaitu penutupan kepada Bapak Haji Reza Sahyan, kami persilahkan. Ini disorot dulu dong. Yopi kok diam aja sih? Ya Pak. Mohon maaf Pak Reza, suaranya terputus. Baik, disorot dong, saya disorot. Jangan, ini semuanya ke... Mohon maaf, itu Pak Reza untuk disorot. Siapa itu yang itu? Malah hilang. Malah hilang, Bar. Siapa yang itu? Waduh. Iya, Pak. Ya, udah. Baik, terima kasih kepada para peserta. Mudah-mudahan paparan yang disampaikan oleh Pak Andri Putra Sahyan berguna buat kita. Yang jelas untuk menambah nilai pemegang SKK ya, semuanya ya, berarti dari yang 4 sampai seterusnya. Saya atas nama DPN Ataksi sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan di acara ini. Saya juga
berterima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Pak Reza. Baik, Bapak Ibu yang masih belum absen, kami persilahkan untuk mengisi daftar hadirnya, sudah ada di kolom chat. Ya, baik. Ya, baik, acara kita selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kegiatan kita siang hari ini. Yang sudah mengisi daftar hadir, silakan meninggalkan Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.